Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dengan Ibu Ika Yeni Susanti dalam mata pelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai persamaan linier. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami bagaimana menyelesaikan persamaan tanpa mensubstitusi ke dalam huruf. Yang kedua, mampu menyelesaikan persamaan dengan cara yang lebih mudah. Kita masuk yang ketiga adalah sifat-sifat persamaan dengan subpokok bahasan menyelesaikan persamaan menggunakan sifat-sifat persamaan. Di sini kita masuk ke contoh yang pertama. Selesaikanlah X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Maka untuk penyelesaiannya, di sini persamaannya adalah X ditambah 6 sama dengan negatif 2. Maka kurangkanlah 6 dari kedua sisinya. Jadi baik di sisi kiri ataupun sisi kanan, kedua-duanya dikurangi dengan 6. Jadi bentuk persamaannya adalah X ditambah 6 dikurangi 6 sama dengan negatif 2 dikurangi 6. Kemudian kita selesaikan. Di sini untuk yang di ruas sebelah kiri, X-nya diturunkan, kemudian 6 dikurangi 6 hasilnya 0. Maka hasil persamaannya adalah X sama dengan negatif 2 dikurangi 6 hasilnya adalah negatif 8. Maka diperoleh X sama dengan negatif 8. Jadi kesimpulannya hasilnya adalah X sama dengan negatif 8. Masuk ke contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari. Yang pertama, 6X sama dengan 24. Maka untuk penyelesaiannya, dari persamaan 6X sama dengan 24, bagi kedua sisi dengan angka 6. Jadi untuk menghilangkan angka 6 yang di sebelah kiri, maka caranya adalah membagi dengan angka 6. Maka bentuk persamaannya berubah menjadi 6X dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6. Kemudian kita bagi 6X dibagi 6, hasilnya adalah X sama dengan 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4. Maka diperoleh X sama dengan 4. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan 4. Masuk contoh yang ke bagian kedua. Di situ dikatakan setengah X sama dengan negatif 3. Maka untuk persamaan setengah X sama dengan negatif 3, kita akan menghilangkan angka setengahnya, yaitu dengan cara mengalihkan kedua sisi dengan angka 2. Jadi baik sisi kiri ataupun sisi kanan kita kalikan dengan angka 2. Sehingga bentuk persamaannya menjadi setengah X dikali 2 sama dengan negatif 3 dikali 2. Setengah X dikali 2 hasilnya adalah X. Karena 1 dikali 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan dengan X hasilnya adalah X. Sama dengan negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan negatif 6. Kita masuk yang keempat, yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan. Di sini yang pertama yaitu menyelesaikan persamaan menggunakan ide memindahkan suku. Sebagai contoh, di sini ada contoh 1. Tentukan penyelesaian dari 3X ditambah 5 sama dengan negatif 4. Maka di sini kita lihat bentuk persamaan dari 3X ditambah 5 sama dengan negatif 4. Kita pindahkan angka 5 dari sisi kiri ke sisi kanan. Sehingga nanti untuk sisi kiri hanya memuat variabel X dan sisi kanan hanya memuat bilangan konstanta. Dengan catatan, ketika angka positif 5 ini dipindahkan melewati tanda sama dengan, maka tandanya berubah menjadi negatif. Jadi yang tadinya positif 5, ketika dipindahkan melewati tanda sama dengan, maka dia berubah menjadi negatif 5. Sehingga bentuk persamaannya adalah 3X sama dengan
negatif 4 dikurangi 5. 3x sama dengan negatif 4 dikurangi 5, hasilnya adalah negatif 9. Kemudian karena di sini di sisi kiri masih memuat bilangan, maka kita pindah ruaskan kembali angka 3 yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan. Dengan catatan di situ bentuk operasinya adalah kali. Jadi 3x itu artinya adalah 3 dikali x. Ketika dipindah ruaskan melewati tanda sama dengan, maka berubah menjadi bagi. Jadi bentuk operasinya adalah x sama dengan negatif 9 dibagi 3. Kemudian x sama dengan negatif 9 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 3. Sehingga diperoleh kesimpulan jadi x sama dengan negatif 3. Masuk contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari persamaan 5x sama dengan negatif 2x ditambah 14. Maka untuk contoh yang kedua ini, dari bentuk 5x sama dengan negatif 2x ditambah 14, yang kita pindah ruaskan adalah negatif 2x. Kita pindahkan dari sisi kanan ke sisi kiri. Seperti tadi, karena di sini 2x yang bertanda negatif, maka ketika pindah ruas melewati tanda sama dengan, dia berubah menjadi positif. Sehingga bentuk persamaannya adalah 5x ditambah 2x sama dengan 14. 5x ditambah 2x hasilnya adalah 7x sama dengan 14. Kemudian di sini kita pindahkan kembali angka 7 yang di sebelah kiri, kita pindahkan ke sebelah kanan. Ingat bahwa 7x itu artinya adalah 7 dikali x. Ketika operasi kali pindah melewati tanda sama dengan, maka yang tadinya kali berubah menjadi bagi. Sehingga bentuk persamaannya adalah x sama dengan 14 dibagi 7. Kalau sudah seperti itu, maka kita sederhanakan. Maka x sama dengan 14 dibagi 7, kita peroleh 2. Jadi x sama dengan 2. Jadi kesimpulannya adalah x sama dengan 2. Masuk contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari 8x dikurangi 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Di sini persamaannya adalah 8x dikurangi 3 sama dengan 5 ditambah 6x. Maka kita pindahkan negatif 3 dan 6x. Negatif 3 dari sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, dia bertanda negatif, kemudian ketika pindah melewati sama dengan maka berubah menjadi positif 3. Kemudian 6x dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, asalnya bertanda positif, ketika pindah melewati tanda sama dengan maka dia berubah menjadi negatif. Sehingga bentuk persamaannya menjadi 8x dikurangi 6x sama dengan 5 ditambah 3. 8x dikurangi 6x adalah 2x sama dengan 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian angka 2 yang di sebelah kiri ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya operasinya kali, ketika pindah melewati sama dengan maka berubah menjadi bagi. Sehingga bentuk persamaannya adalah x sama dengan 8 dibagi 2. X sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Sehingga kita peroleh kesimpulannya jadi x sama dengan 4. Ingat, untuk mempermudah proses penyelesaian, maka samakan posisi tanda sama dengannya. Jadi kalau bisa posisi sama dengan ini harus sejajar semua, supaya kita tidak bingung atau tidak pusing dalam menyelesaikannya. Persamaan dengan tanda kurung. Sebagai contoh, di sini selesaikanlah 5x dikurang 2 dikali dalam kurung x dikurangi 3 sama dengan 3. Maka hilangkan dulu kurungnya, yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Artinya negatif 2 ini kita kalikan satu per satu. Dari bentuk 5x dikurang 2 dikali
dalam kurung X dikurangi 3 sama dengan 3. Maka kita kalikan negatif 2, kita kalikan dengan X, hasilnya adalah negatif 2X. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah positif 6. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 5X dikurangi 2X ditambah 6 sama dengan 3. Kalau sudah seperti ini, maka kita sederhanakan. 5X dikurangi 2X hasilnya adalah 3X. Kemudian di sini ditambah 6 sama dengan 3. Setelah itu kita pindahkan 6 ke sisi kanan. Jadi yang tadinya di sisi kiri dia bertanda positif. Ketika pindah ruas ke sebelah kanan melewati sama dengan, maka dia berubah menjadi negatif. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 3X sama dengan 3 dikurangi 6. 3X sama dengan 3 dikurangi 6 hasilnya negatif 3. Sehingga 3X sama dengan negatif 3. Kemudian 3 yang di sebelah kiri ini kita pindahkan lagi ke sebelah kanan. Yang tadinya bertanda kali atau menggunakan operasi kali, ketika pindah melewati sama dengan, maka operasinya berubah menjadi bagi. Sehingga bentuk persamaannya adalah X sama dengan negatif 3 dibagi 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 1. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan negatif 1. Persamaan dengan desimal dan pecahan. Sebagai contoh, selesaikanlah 2,3X sama dengan 0,5X ditambah 9. Dari persamaan 2,3X sama dengan 0,5X ditambah 9, maka kalikan kedua sisi dengan 10 agar menjadi bilangan bulat. Di sini bentuk persamaannya menjadi 2,3X dikali 10 sama dengan dalam kurung 0,5X ditambah 9 dikali 10. Kita kalikan 2,3X dikali 10 hasilnya adalah 23X sama dengan 0,5X dikalikan 10 hasilnya adalah 5X. Positif 9 dikalikan 10 hasilnya positif 90. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 23X sama dengan 5X ditambah 90. Kemudian kita pindahkan 5X dari sisi kanan ini pindah ke sisi kiri. Yang tadinya bertanda positif berubah menjadi negatif. Sehingga bentuk persamaannya berubah menjadi 23X dikurangi 5X sama dengan 90. Setelah itu kita jumlahkan 23X dikurangi 5X hasilnya adalah 18X sama dengan 90. Kemudian kita pindahkan 18 dari sisi kiri pindah ke sisi kanan. Yang tadinya operasinya kali berubah menjadi bagi. Sehingga X sama dengan 90 dibagi 18. X sama dengan 90 dibagi 18 diperoleh 5. Jadi kesimpulannya X sama dengan 5. Contoh kedua, selesaikanlah 5/6X dikurangi 2 sama dengan 1/3X. Dari persamaan 5/6X dikurangi 2 sama dengan 1/3X, kita kalikan kedua sisinya dengan 6, supaya nanti di ruas kiri dan ruas kanan itu menjadi bentuk bilangan bulat. Jadi bentuk persamaannya adalah dalam kurung 5/6X dikurangi 2 tutup kurung dikali 6 sama dengan 1/3X dikali 6. Kita kalikan satu persatu. 5/6X dikalikan dengan 6. 5 dikali 6 30 dibagi 6 sama dengan 5X. Dikurangi 2 dikali 6 adalah 12. Jadi bentuk persamaannya adalah 5X dikurangi 12 sama dengan
1 dikali 6 adalah 6, dibagi 3 sama dengan 2, dikalikan dengan X adalah 2X. Jadi bentuk persamaannya menjadi 5X dikurangi 12 sama dengan 2X. Kemudian kita pindahkan 2X ke sebelah kiri dan 12 ke sebelah kanan. Di sini 2X bertanda positif, kita pindahkan melewati sama dengan menjadi tandanya negatif. Dan negatif 12 kita pindahkan menjadi positif 12, sehingga bentuk persamaannya menjadi 5X dikurangi 2X sama dengan 12. Kemudian kita operasikan 5X dikurangi 2X hasilnya adalah 3X sama dengan 12. Kemudian kita pindahkan angka 3 yang di sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang tadinya operasinya kali berubah menjadi bagi, sehingga X sama dengan 12 dibagi 3. X sama dengan 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi kesimpulannya adalah X sama dengan 4. Sangat penting yang harus kita ingat dalam langkah-langkah penyelesaian persamaan. Yang pertama adalah hapus tanda kurung dan hilangkan penyebut jika diperlukan. Yang kedua, pindahkan suku-suku huruf ke sisi kiri dan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0. Dan yang terakhir atau yang keempat, bagi kedua sisi persamaan dengan A atau koefisien dari X. Demikianlah pemaparan mengenai materi kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.